Mundurnya calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menko Polhukam menuai beragam respons. Capres Anies Baswedan menilai ini terkait dengan etika yang harus dijunjung tinggi. Hingga Sekjen PDI Perjuangan yang ragu langkah ini akan diikuti oleh paslon lain. Lantas apakah mundurnya Mahfud MD demi etik atau sekedar gimmick? Kita akan bahas sore ini bersama TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Khairul Umam. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Baik, saya pertama ke Bang Habib dulu. Bang Habib, bagaimana Anda melihat putusan dari mundurnya Mahfud MD ini? Saya melihat, ya, kami menghormati keputusan beliau karena sebetulnya tidak ada nilai negatif atau positif dari rangkap status tersebut, ya. Tergantung situasi pada orang tersebut masing-masing. Menjadi agak aneh, ya, ketika Sekjen PDI Perjuangan, ya, mengkait-kaitkan mundurnya Pak Mahfud ini agar Pak Prabowo juga melakukan hal yang sama, ya, dan menganggap itu sebagai suri tauladan. Teman-teman, ya, saya mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat di tingkat akar rumput. Kalaulah memang, ya, ini murni sikap politik berdasarkan kenegarawanan, mengapa mundurnya baru sekarang, ya, setelah tinggal sekitar 15% lagi dari total masa pencawapresan beliau. Kan ada 93 hari, ini sudah hari ke-80. Jadi tinggal 13 hari tersisa baru mundur. Kenapa nggak sejak awal? Apakah ini, ya, dipertanyakan oleh masyarakat di bawah itu, ada kaitannya dengan elektabilitas? Ya, sebab kan mestinya sejak awal. Nah, lalu juga banyak masyarakat mempertanyakan, ya, kalau memang dianggap potensi konflik of interest, bukankah Pak Mahfud sendiri, ya, yang dituding masyarakat, yang tuduh masyarakat bahkan sempat dilaporkan melanggar asas konflik of interest pada tanggal 14 November, sehari setelah beliau ditetapkan sebagai cawapres, beliau menggelar konferensi pers di Kemenko Polhukam terkait potensi kecurangan pemilu. Tetapi contoh-contoh yang disebut hanya kasus-kasus yang dianggap merugikan beliau saja sebagai cawapres. Jadi beliau sebagai Menko Polhukam seolah-olah membela dirinya sebagai cawapres dan tidak menyebut kasus-kasus di luar yang merugikan beliau. Padahal saat ini sudah banyak. Ada kasus PJ Bupati Sorong, ya, Bupati Majalengka, PJ Bupati Cilacap, macam-macam. Lalu tanggal 14 Januari, ya, 14 Januari, beliau menerima delegasi petisi 100 yang agendanya adalah jelas-jelas mengusung pemakzulan. Pemakzulan itu pemberhentian presiden yang merupakan pimpinannya Pak Mahfud di tengah jalan sebelum masa jabatan. Nah, menurut Faisal Assegaf, ya, Prof Mahfud menyatakan dukungan pada acara tersebut. Oke lah, kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi kok bisa, ya, sampai mengakomodir sedemikian rupa orang yang jelas-jelas tujuannya sudah tidak bisa dikomunikasikan lagi, ya, ini pemakzulan. Kalau tujuannya hanya menyampaikan aspirasi, oke lah, tapi kalau pemakzulan kan artinya menjatuhkan Presiden Jokowi. Saya meminjam istilah Faisal Assegaf bahwa Prof Mahfud ini sudah menampar-nampar wajahnya Pak Jokowi, gitu. Nah, karena itu menurut saya tidak relevan, ya, Pak Hasto mengkaitkan ini dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo orang yang berintegritas, ya, beliau full melaksanakan tugasnya. Dan kalau kita bicara etik, ya, kita ada TAP MPR nomor 6 tahun 2001 soal etika kehidupan berbangsa. Di bagian etika politik dan bernegara disebutkan, ya, etika politik yang paling tinggi itu adalah bagaimana pengabdian yang sampai tuntas kepada rakyat, mengedepankan fungsi-fungsi pelayanan kepada rakyat. Itulah yang dilakukan oleh Pak Prabowo saat ini. Bagaimana beliau menjalankan tugas 5 tahun yang diberikan Pak Jokowi, yang sejatinya merupakan tugas dari rakyat. Baik. Memaksimalkan potensi-potensi pertahanan kita supaya kita menjadi negara yang maju dalam bidang pertahanan. Baik. Sekarang kita dengar pendapat dari Bang Ciko. Bang Ciko tadi dikatakan bahwa keputusan ini tidak positif dan juga tidak negatif. Dan salah satu yang dipertanyakan Bang Habib tadi adalah mengenai timing atau waktu yang berdekatan dengan 14 Februari begitu. Tanggapan Anda seperti apa?
Jadi pada prinsipnya gini, kita nomor satu kita melihat seorang sosok dulu. Seseorang itu penting, bukan hanya tindakan atau perilakunya, apa keputusan-keputusan yang dia buat yang menjadi suatu keputusan yang akhirnya Pak Mahfud ini memutuskan untuk mundur dari jabatan. Pertama kita lihat seorang sosok Mahfud MD yang saya rasa di atas 80% masyarakat Indonesia, baik itu juga di kalangan politisi, baik lawan maupun kawan, pasti mengakui sosok kredibilitas dan integritas seorang Mahfud MD. Dan ini bisa diperdebatkan panjang, tetapi selama saya berpolitik, 25 tahun saya berada di partai politik, saya melihat tidak pernah mendengar hal-hal yang negatif begitu banyak terkait beliau. Dan beliau juga kita ketahui bukan sosok yang tipe pencari-pencari jabatan, tidak ingin mencari-cari, meminta-minta untuk ditaruh di mana, dan sesungguhnya bangsa dan negara ini membutuhkan sosok seperti beliau. Bukan hanya kredibilitas dan integritasnya, tetapi juga kemampuannya dan kompetensinya. Itu satu. Nah, yang kedua, mengenai pandangan masyarakat yang disampaikan Habibur Rahman, tentunya beragam, karena ini kita sedang menghadapi kontestasi Pilpres. Pastinya yang sering berbicara dengan Habibur Rahman adalah kelompok masyarakat yang dia temui, dan sedang Mas Habib ini kalau turun ke Jakarta Timur pastinya lagi kampanye, dan ini artinya mayoritas yang ditemui dan berbicara dengan Habibur Rahman adalah pendukung Paslon 2. Nah, itu sama dengan saya ketika saya turun ke bawah, tentunya mayoritas yang saya temui adalah pendukung Paslon 3. Tetapi kita bisa lihat di pembicaraan masyarakat secara umum, saya tidak melihat hal-hal yang begitu banyak negatif tentang mundurnya Pak Mahfud ini. Nah, itu satu. Yang kedua, kenapa baru sekarang? Ini sudah lama sebenarnya dibicarakan dan dipikirkan, tetapi memang Pak Mahfud menunggu momentum. Seperti dikatakan sebelumnya, momentum itu tentunya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan besar, itu salah satunya. Yang kedua juga menunggu waktu untuk yang disediakan oleh Pak Jokowi untuk menerima dia, dan lain. Hal-hal seperti itu kita tunggu. Nah, terkait dengan memberikan contoh, Pak Mahfud sudah berusaha untuk selama musim kampanye ini, dari awal sampai dia akhirnya memutuskan betul-betul untuk mundur, untuk tidak menggunakan fasilitas negara, dan itu alhamdulillah saya yakin dengan sengaja atau tidak sengaja mungkin ada kekhilafan, tetapi secara umum, secara garis besar, saya yakin itu berhasil dia tunjukkan bahwa dia tidak menggunakan fasilitas negara dan lain-lain. Pada prinsipnya, akhirnya sekarang dia mundur, dan pertanyaan khususnya dari CNN ini kan sesuai dengan judul, apakah ini gimmick atau memang secara etik. Nah, kita tadi kembali lagi ke soal sosok seseorang, kita bisa menilai itu tentunya dari rekam jejak seorang. Pak Mahfud sebagai orang yang punya integritas tinggi, kami meyakini, dan masyarakat juga secara umum dan mayoritas juga meyakini, mungkin juga baik lawan maupun kawan, baik dalam hati atau dengan bersuara, meyakini bahwa Pak Mahfud ini memang menjunjung tinggi soal etik dan lain-lain. Masalah soal memberikan contoh dan kemudian apakah calon presiden lain seharusnya mundur, tidak ada yang harus. Tadi juga disampaikan tidak ada yang harus, semua saya setuju dengan Habibur Rahman bahwa ini semua terkait dengan masing-masing sosok-sosok tersebut, bagaimana beliau bisa melagi waktu. Tetapi yang kita takutkan ini adalah bukan hanya kesengajaan dalam menggunakan fasilitas negara, tapi ada hal-hal yang bisa dilakukan dengan tidak sengaja, dan ini tidak dapat terhindari. Kadang-kadang akan sulit terhindari, dan kita berharap kontestasi ini menjadi kontestasi yang betul-betul fair, jujur, dan adil. Dan ini kami yakini secara positif tentunya ada. Positifnya yang sudah bisa dipastikan bahwa Pak Mahfud tidak akan menggunakan fasilitas negara. Itu sudah bisa dipastikan. Sedangkan untuk calon-calon yang lain atau kandidat lain atau menteri-menteri yang lain yang menjadi pendukung paslon-paslon, itu belum bisa dipastikan karena mereka masih menggunakan fasilitas negara dalam kesehariannya. Nah, itu saya katakan baik sengaja maupun tidak sengaja, mereka bisa saja terus dirumus untuk melakukan pelanggaran. Baik. Saya bergeser ke Bang Umam. Bang Umam, tadi salah satu yang dikatakan oleh Bang Habib adalah mengenai elektoral begitu, mengenai tadi waktunya yang mendekati 14 Februari nanti begitu. Apakah mundurnya Mahfud ini bisa memberi dampak elektoral? Iya, mundurnya Pak Mahfud itu setidaknya memiliki dua fungsi. Pertama, tentu sebagai sebuah moral etik ini ya, statement ya. Karena bagaimanapun juga posisi dari Pak Mahfud saat ini adalah posisi kontestan, dan dalam konteks narasi, argumen, termasuk juga intensitas serangan yang terrepresentasikan dalam statement publik, termasuk juga dalam 2 kali debat cawapres,
Pak Mahfud justru mengambil posisi yang menggunakan argumen-argumen yang mengekspresikan karakter oposisi. Dan statement itu cukup clear di berbagai isu, tema. Dan kalau misalnya kemudian Pak Mahfud masih berada di dalam pemerintahan, justru itu menjadi sebuah catatan tersendiri secara etik, sehingga dengan melepaskan posisi sebagai Menko Polhukam, justru itu akan membebaskan Pak Mahfud dari kungkungan tanggung jawab posisi sebagai Menko Polhukam, sekaligus juga kemudian memiliki fungsi yang kedua tadi, yaitu fungsi elektoral. Artinya kalau misal kemudian di momen terakhir ini kemudian Pak Mahfud bisa mengintensifkan serangan, termasuk juga melakukan penetrasi lebih lanjut, terutama kepada segmen undecided voters, kemudian swing voters, maka ini akan memiliki dampak elektoral yang signifikan. Nah, dampak elektoral yang lain adalah ketika barangkali kita tidak tahu apakah Pak Mahfud misalnya memegang sejumlah data, informasi yang kemudian bisa menjadi sebuah munisi politik yang cukup kredibel untuk mendelegitimasi lawan, karena di dalam konteks politik tentu pertarungannya pertarungan opini, pertarungan kredibilitas. Kalau misal kemudian itu bisa dilakukan oleh Pak Mahfud, tentu itu akan menghasilkan sebuah insentif elektoral yang memadai. Tetapi kalau misal kemudian ternyata narasinya lempeng dan sifatnya kemudian memberikan ruang intens dalam konteks penetrasi kepada basis pemilihnya, ya sebenarnya ini akan menjadi sebuah moral support, tetapi intensitas serangannya kemudian tidak begitu signifikan. Demikian, Mas. Baik, tadi juga dikatakan mengenai etika. Ada pendapat bahwa etika ini mengabdi sampai dengan jabatannya selesai, tapi ada yang mengatakan juga bahwa etika ini adalah tidak menggunakan fasilitas negara sama sekali. Sebenarnya apa yang lebih pas kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Newsroom. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama Habibur Rahman TKN Prabowo Gibran, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim, dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Hoirul Umam. Saya ke Bang Ciko dulu. Bang Ciko, tadi dikatakan oleh Bang Habib bahwa etika adalah mengabdi sampai dengan jabatannya selesai. Tanggapan Anda seperti apa? Itu memang tertulis di tap MPR itu satu, tapi kan juga ada etika-etika yang mesti dijaga ketika kita menjalankan amanat sebagai pejabat. Nah, masalahnya ini kan kita sedang berkontestasi dalam Pilpres, artinya ini kan ada satu hal yang juga bisa kita anggap sebagai wujud dari pengorbanan atau artinya sumbangsi kepada negara. Ya, jadi kalau kita melihat sebagai sosok Pak Mahfud juga melihat bahwa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden adalah wujud dari sumbangsi dia untuk negara ini, dan ini dianggap mungkin karena waktunya sudah tinggal sedikit ke pemerintahan yang berikutnya, yang sekarang ini adalah wujud pengorbanan dan sumbangsi beliau yang cukup besar dan sangat besar. Karena ketika beliau nanti menjabat sebagai wakil presiden, banyak hal yang bisa dia lakukan, bahkan lebih dari hanya skop pekerjaan seorang Menko Polhukam. Nah, ini juga harus diingat. Jadi beliau menganggap ini kan masalah pandangan aja. Pandangan beliau adalah berbahaya sekali kalau dalam perjalanannya beliau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin bisa dibilang pelanggaran tertulis atau tidak, tapi juga terselubung. Nah, ini yang sangat ditakutkan. Tapi kalau kita mau jujur, apa yang dilakukan beliau ini kan bukan hanya yang beliau sendiri lakukan. Jadi baru-baru ini justru Jaleswari dari staf khusus, salah satu staf di kantor KSP, salah satu deputi di KSP juga mengundurkan diri gitu, karena dia mendukung salah satu paslon, kebetulan paslon 3, dan itu dia katakan tidak mau menjadi beban politik. Tapi ini itu tadi, bahwa kontestasi Pilpres ini juga jangan juga dianggap bukan sesuatu hal yang main-main. Ini adalah salah satu wujud dari sumbangsi anak-anak bangsa dalam berkontribusi untuk bangsa dan negara. Jadi artinya ini bobotnya pun tidak kalah dengan jabatan yang sekarang sedang diemban masing-masing dari kandidat yang berkontestasi maupun mendukung salah satu paslon, menurut saya. Oke, Bang Habib, bagaimana tanggapan Anda? Salah satu yang ditakutkan adalah menggunakan fasilitas negara, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja, begitu. Ya tentu ada perangkatnya, ada aturannya, ada sanksinya, ada penegak aturannya. Ya, aturannya jelas 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa setiap penyelenggara negara
dilarang melakukan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Dan ini ada ancaman hukumannya bahkan pidana penjara 3 tahun. Nah, kita maksimalkan saja aturan-aturan yang ada. Ya. Kalau narasi yang disampaikan Prof. Mahfud ya sebetulnya menurut saya sehari ini bagus sekali ya. Artinya beliau tidak mengkait-kaitkan dengan pihak lain. Cuma kan saya pada kesempatan ini ingin mengkritisi apa yang disampaikan oleh Pak Hasto. Bahwa beliau tadi di konvers mengkait-kaitkan seolah-olah timbul kesan ya. Kalau Pak Mahfud mundur maka Pak Prabowo harus mundur. Dan kalau Pak Mahfud mundur karena beretika, Pak Prabowo tidak mundur dianggap tidak beretika. Yang saya khawatirkan akan dibangun image seperti itu. Padahal kan kondisi setiap orang berbeda-beda ya. Dan pertimbangan berbeda-beda untuk menjamin ya tidak adanya fasilitas negara yang digunakan oleh siapapun kan ada hukum. Nah itu yang saya pikir dikedepankan. Kita ya saya kemana-mana kalau bicara masalah hukum bilang wah jangan bicara masalah hukum dong. Padahal hukum itulah kesepakatan kita. Undang-undang itu adalah kesepakatan kita. Itu adalah satu-satunya parameter yang bisa kita jadikan pegangan. Baik Bang Habib, biar lebih jelas kita akan putarkan statement dari Pak Hasto berikut ini. Keputusan diambil dengan suatu niat baik dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof. Mahfud MD. Semoga keteladanan integritas dari Prof. Mahfud MD ini dapat menular ya termasuk ke Pak Prabowo sehingga ya meskipun di sana anggarannya besar sekali jadi rasanya kalau mundur dengan anggaran besar itu sayang di situ. Tetapi ini merupakan suatu sikap yang gentleman. Oke Bang Habib, salah satu kalimat yang memang ditekankan di situ adalah ragu akan mundur karena anggarannya begitu besar. Tanggapan Anda seperti apa? Ya itu dia, ya kan narasi-narasi negatif yang dibangun oleh Pak Hasto menurut saya tidak pas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mana artinya pembuktian dari apa yang beliau sampaikan? Kan aturannya ya kan, parameternya ya. Substansi kita berbicara masalah ini sudah hampir 2 minggu adalah potensi abuse of power, benar nggak? Di mana abuse of power-nya, gitu loh. Nah kapan, ya siapa pelakunya? Kalau perkara-perkara yang dilaporkan justru banyak menteri-menteri dari pendukungnya Pak Hasto. Ada Menteri Sosial menjadi terlapor dalam kasus adanya SDM PKH ya yang dilaporkan menyampaikan simbol-simbol salam 3 jari. Ya hal-hal seperti itu kan nggak apa-apa. Kami menduga, kami merasa ada penggunaan fasilitas negara, kami laporkan. Begitu juga sebaliknya, gitu loh. Tapi kalau secara umum, narasi yang disampaikan Prof. Mahfud, menurut saya hari ini nggak ada masalah. Ya, cuma hanya itu. Kesan-kesan yang seolah ingin dibangun oleh Pak Hasto, menurut saya sangat-sangat tidak bijaksana. Oke. Baik. Saya bergeser ke Bang Umam. Bang Umam, menurut Anda, apakah langkah yang diambil oleh Mahfud MD ini akan diikuti oleh pihak-pihak lain begitu ya? Tidak hanya capres-cawapres, tapi juga mereka yang ikut berpartisipasi sebagai pendukung di belakangnya. Ya, ini yang cukup penting ya dan juga menarik ya. Karena bagaimanapun juga sikap dan juga keputusan Pak Mahfud ini adalah menjadi sebuah wake up call. Sekaligus juga seruan moral bagi siapapun yang per hari ini misalnya di dalam konteks kontestasi Pilpres yang kemudian membangun basis argumen yang menempatkan diri mereka sebagai kekuatan oposisi berbeda dengan pemerintahan saat ini, bahkan juga ikut mendelegitimasi kredibilitas pemerintahan yang ada, maka seharusnya memang ngambil sikap yang jelas, yang tegas. Kalau misal memang ingin berbeda dengan pemerintah, sebaiknya keluar dari pemerintahan. Dengan begitu kemudian model pemerintahan saat ini bukan kemudian model pemerintahan yang berkarakter hermaprodit, banci. Artinya apa? Kalau misal memang ingin melakukan perlawanan, tidak setuju dengan agenda pemerintahan, sebaiknya ambil posisi yang jelas, yang tegas. Dan itu akan memudahkan bagi masyarakat untuk memilah mana sebenarnya yang kemudian menggunakan narasi yang memang betul-betul oposisi, mana yang kemudian menjadi bagian dari pemerintahan. Nah, di level ini, di saat yang sama, langkah dari Pak Mahfud ini juga menjadi sebuah ujian serius bagi soliditas pemerintahan Pak Jokowi saat ini. Karena bagaimanapun juga, kalau misal kemudian langkah dari Pak Mahfud kemudian memicu bedol deso,
atau mundur secara berkelompok dari sejumlah menteri, tentu ini akan berpotensi menjadi sebuah pukulan telak terhadap kredibilitas pemerintahan Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu tentu dibutuhkan langkah-langkah yang cukup serius untuk menjaga sekaligus memitigasi, karena informasi-informasi yang berkembang, Menteri A, Menteri B, Menteri C dikabarkan sudah siap untuk melakukan manuver politik sekaligus juga sikap tegasnya untuk mundur dari pemerintahan. Kalau misal hal itu tidak bisa dimitigasi, tidak bisa diantisipasi, maka pertaruhannya adalah kredibilitas pemerintahan Pak Jokowi itu sendiri. Oke, baik. Dan kita akan lihat sebenarnya dampaknya apakah segitu besar pengaruhnya, terutama menjelang garis finish di 14 Februari nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini, TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim, dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Khairul Umam. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Salam.